Shalom, jumpa bersama saya lagi di channel Klavo Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, di dalam bagian kehidupan kita setiap hari, tentu kita membutuhkan selalu kekuatan Tuhan. Karena sesungguhnya sebagai manusia kita sadar bahwa sering dan selalu kita ada pada kelemahan-kelemahan tertentu secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Karena itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan melalui firman-Nya. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan secara sederhana terdapat di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-25, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38. Mari kita berdoa. Bersama saat ini ya Tuhan, kami ada dan hendak duduk di sekitar firman-Mu lagi, membaca dan merenungkan secara sederhana perkataan-perkataan yang meneguhkan kami, menguatkan kami dan menolong kami untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan bagi kami saat ini. Mohon Roh-Mu yang kudus menerjemahkan ke dalam setiap batin kami secara sederhana bagian firman-Mu. Bicaralah saat ini bagi kami. Amin. Sekali lagi firman Tuhan, kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-38 berkata, perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus di mana saja berada, kalau kita baca bagian ini sebenarnya secara utuh sampai dengan ayat yang ke-55, ini bicara tentang perlakuan terhadap orang miskin. Kalau kita bicara tentang bagian ini, kita kembali ke awal dari ayat 1, karena di sana kita bicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Kemudian kita bicara tentang penebusan tanah, juga ada tentang penebusan rumah. Dan di ayat ini kita bicara tentang penebusan manusia. Berarti bahwa ada ketetapan waktu Tuhan yang berlaku untuk setiap orang mengasihi sesamanya. Dengan demikian ada keseimbangan kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, dari bagian ini juga kita melihat sebenarnya apa yang dimaksudkan dari ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38 pasal yang ke-25 dari kitab Imamat ini. Kewajiban untuk saling menopang saudara seiman yang miskin dengan kasih dan tidak mengambil atau mencari keuntungan dari penderitaannya. Dengan kata lain, kalau orang miskin itu atau orang yang lemah itu, kita membiarkan dia begitu saja, artinya kita menginjak haknya. Jadi dia tetap mengalami penderitaannya. Hak sebagai manusia itu dilemahkan, dilecehkan. Yang sebenarnya dimaksudkan di sini adalah martabat manusia itu harus diangkat setara, sehingga ada keseimbangan kehidupan. Nah, ini yang dimaksudkan untuk bagaimana memperlakukan sesama yang miskin, yang lemah, yang rendah itu supaya setara dengan yang lain dalam kehidupan itu. Tetapi juga bagian ini bicara tentang sebenarnya kalau teladan memberi itu jangan lagi dengan kata riba, ya, atau dengan meminta bunga, karena apa yang harus diberikan itu sebenarnya keluar dari dalam hati yang tulus, bukan karena ini dan itu. Ya, bagian ini bicara tentang riba. Pemberian itu harus dilakukan berdasarkan hati yang tulus kepada orang yang hendak kita tolong. Ya, kalau ini untuk Israel, mereka yang punya kelebihan atau mereka yang rata-rata hidupnya di atas harus menerjemahkan hidup mereka itu kepada mereka yang hidupnya di bawah. Dengan kata lain, mereka yang miskin, yang hidupnya pas-pasan, supaya ada keseimbangan, memberikan bantuan,
tetapi tidak menuntut balas, atau dengan kata lain tidak meminta harus ada ganti rugi, ada bunga yang disebut dengan riba. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja berada, tetapi juga bagian ini diperintahkan kepada umat untuk menolong mereka yang jatuh karena miskin di negeri mereka, supaya mereka punya hak hidup ada di antara saudara seiman, saudara sekampung, saudara setanah air. Nah, bagian ini yang hendak kita gumuli bersama atau kita cakapkan bersama, sehingga kita dapat memahami tentang hak hidup, tetapi juga ada kewajiban untuk menolong hidup itu. Kewajibannya adalah bahwa sebenarnya orang yang jatuh miskin itu jangan kita lagi buat dia tambah menderita. Dengan kata lain, jangan kita menginjak-injak penderitaannya ya di atas kepentingan kita, tetapi biarkanlah hati itu menolong dengan lemah lembut. Perlakuan ini harus dinyatakan ya. Kalau ini dikatakan dengan sebenarnya memanusiakan manusia, ada hak hidup manusia yang diperjuangkan sehingga setara dengan hidup manusia yang lain. Dengan demikian belajar untuk mengasihi sesama itu, ini harus dinyatakan. Nah, bagian ini kenapa harus disampaikan? Karena ada alasan. Alasan teologis itu adalah karena sebenarnya orang Israel itu dulu ada di Mesir, tetapi mereka telah dikeluarkan dari penjajahan itu, dari penindasan itu ke tanah Kanaan oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka harus memperlakukan sesama mereka itu sebagai orang-orang sebangsa itu, untuk tidak lagi ditindas dalam hidup mereka. Manusia tidak menindas lagi manusia yang lain. Ya, penderitaan tidak boleh lagi dilakukan karena sudah berakhir. Tuhan sudah membebaskan Israel dari Mesir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, alasan ini yang membuat harus kita punya mentalitas berkelimpahan. Ada mentalitas yang maksimal untuk memampukan diri kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang juga punya keterbatasan, punya hal-hal yang tidak dapat ia lakukan dalam hidupnya terkait dengan bagaimana ia memaksimalkan kemampuan hidupnya semaksimal seperti orang yang lain dalam jalan hidupnya. Nah, karena itu mereka yang hidupnya di atas rata-rata, yang kata lain mereka yang punya banyak harta, harus memberi keseimbangan kehidupan kepada mereka yang berkekurangan. Mengasihi sesama artinya mengasihi Tuhan. Kata ini harus diterjemahkan ke dalam setiap diri orang percaya, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka tanggung jawab iman kita adalah juga mengasihi sesama kita. Tetapi juga dengan tidak menuntut balas, memberi, mengasihi dengan memberi itu dengan sukacita, dengan tulus, supaya apa yang diberikan itu juga akan dikembalikan dalam bagian yang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, kita melihat hari-hari ini dalam kehidupan kita setiap hari ada hak-hak orang yang ditindas, ya, tertindas karena politik, tertindas karena ekonomi, tertindas karena pendidikan, tertindas karena hukum. Ada sesama kita yang sebenarnya tidak bebas hari ini dalam hidup ini, di dunia ini, di bangsa dan negara ini, bahkan tempat di mana kita berpijak. Hari ini ada banyak orang yang terbelenggu di dalam dirinya sendiri karena tidak ada yang dapat menolongnya. Mungkin saja berurusan dengan hukum, kita dituntut untuk memberi jawab terhadap sesama itu lewat pengambilan keputusan yang tepat, karena ini bicara tentang keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, Tuhan itu berpihak kepada keadilan dan kebenaran, dan siapa yang melakukan keadilan dan kebenaran artinya dia berpihak kepada Tuhan. Keadilan dan kebenaran itu milik Tuhan, dan setiap orang yang melakukannya artinya dia telah melakukan tugas dan tanggung jawab imannya. Sebenarnya ini konsekuensi pribadi, konsekuensi iman, karena tidak semua orang harus melakukannya.
tetapi orang-orang yang telah mengalami pemahaman benar tentang sesama hidup itu. Manusia harus ditegakkan nilai hidupnya, sehingga ia tidak begitu saja menderita di bawah penderitaannya, dan yang lain tetap di atas kegembiraannya, di atas kelimpahannya. Manusia harus memiliki hak hidup, harkat dan martabatnya harus diperjuangkan. Dengan kata lain, kalau kita tidak melakukan hak-hak kemanusiaan kita, artinya kita sama dengan penindas. Kita melihat orang lain terjebak di dalam kehidupannya, tidak bisa buat ini dan itu karena hukum mengikatnya, ekonominya, pendidikannya, politiknya, keamanan apalagi, dan kita tidak memperjuangkan hak hidupnya, artinya kita sama dengan penindas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, karena itu apa yang harus kita buat hari ini? Dunia ini ada banyak hal yang tak dapat kita mengerti. Ada banyak situasi di luar sana yang terjadi, ada gejolak di sana sini yang membuat kita aman-aman saja di sini. Dan hal ini harus menjadi prioritas kita, bahwa orang yang lemah, orang yang tertindas, orang yang terpenjara dalam dirinya sendiri, orang yang terpenjara di dalam ekonominya, dalam pendidikannya, politik apalagi, perlu dibebaskan untuk mengalami pemahaman yang benar tentang kemanusiaan, tentang kehidupan, sehingga tidak ada cara pikir kita yang sempit tentang manusia itu hanya diri kita, tetapi manusia itu sesama kita, siapa saja. Hari ini kita bisa katakan siapa kau, siapa saya, karena situasi kita, karena keamanan kita, karena politik kita, karena hukum kita yang mungkin tidak menjamin. Tetapi hari ini kita belajar untuk menemukan diri kita di dalam Tuhan, tentang arti hidup manusia. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dan biarkanlah citra itu harus terbawa terus dalam hidup manusia, karena Tuhan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab surga itu untuk kita kerjakan di bumi ini. Mengasihi sesama artinya juga sama dengan mengasihi ciptaan yang lain. Sebagai wakil Allah, sebagai sesama, kita dituntut untuk melakukan tanggung jawab iman, mengasihi sesama. Ini perlakuan keadilan, supaya keadilan itu juga menjadi bagian hidup kita. Kalau orang itu netral saja dan dia tidak mempedulikan dengan kehidupan orang lain yang tertindas, terjajah, terbelenggu karena hukum, karena politik, karena pendidikan, karena ekonomi dan lain sebagainya, artinya dia netral saja, sama dengan penindas. Kita dipanggil bukan menjadi penindas, tetapi kita dipanggil untuk melepaskan keterbelengguan, keterikatan. Hak hidup manusia harus diperjuangkan supaya bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena semua orang bebas untuk menikmati hidupnya dan memuji Tuhan. Cara ini adalah cara yang Tuhan pakai untuk kita hari ini, bahwa kalau Tuhan telah menuntut kita untuk menjadi pembebas, maka dimanapun kita ada, kita dapat melakukan tugas-tugas itu kepada siapa saja, karena tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan untuk kita. Bagian ini juga bicara tentang tahun Yobel, ketika semuanya telah Tuhan taruhkan ke dalam hati kita sebagai mandat di tengah-tengah dunia ini, maka kita melaksanakan itu dengan jujur, benar dan adil di hadapan Tuhan. Dengan demikian belajar untuk menemukan hati Tuhan dalam hati kita kepada sesama dan semua yang kita jumpai hari ini, termasuk ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan memberkati kita yang ada di mana saja dalam posisi kita ketika mendengarkan bagian ini. Mungkin kita punya pergumulan, kita tidak punya jalan keluar untuk bebas dari para masalah kita. Kita terbelenggu dengan masalah kita dan membuat kita tidak ada kelepasan. Tetapi firman Tuhan memberi jawab. Tuhan telah menebus hidupmu dan menyelamatkan engkau. Tuhan telah memerdekakan engkau. Keselamatan itu menjadi jaminan hidupmu. Tuhan telah membuat engkau menjadi kesayangannya. Biarkan hidupmu bebas untuk menikmati hari ini, karena Tuhan menjadikan hari depan yang penuh harapan
itu untuk kita sekalian, dan untuk bumi tempat di mana Ia ciptakan, supaya kemuliaannya juga dinyatakan dalam setiap jalan hidup kita, kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman ini, meneguhkannya ke dalam setiap hati kita. Apapun pergumulan kita, Tuhan Sang Penolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Firman-Mu telah kami dengar, agar setiap hal yang telah kami baca ini menjadi jawaban iman kami. Ada banyak orang di sekeliling kami yang punya pergumulan, punya keterikatan, terjajah, tertindas dalam dirinya sendiri, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang menolongnya. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melepaskan setiap keterbelengguan, keterikatan yang berkaitan tentang hukum, tentang politik, tentang ekonomi, tentang pendidikan, dan apa saja. Tuhan telah melepaskan itu. Dan biarkanlah setiap kami bebas di dalam Engkau untuk mengalami kasih karunia Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.